Halo, nama saya Moses Anugraha Siolon Situmorang. Saya akan presentasi tentang Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singasari diperkirakan berada di sekitar Sungai Supiturang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Berantas dan Sungai Bangau. Dalam catatan Raffles tahun 1882 menyebutkan sebuah wilayah bernama Kutarejo atau Kota Raja, sebab pemukiman kuno yang ditunjukkan dengan sebuah peta topografi yang diterbitkan pada tahun 1811. Supiturang karena berbentuk seperti supit udang. Kota Raja katanya merupakan kota kuno, sebelum bersalin nama menjadi Kuto Bedah. Kawasan Kuto Bedah dipastikan merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singhasari. Dibuktikan dengan lokasinya yang strategis. Secara geostrategis, lokasi Kuto Bedah di wilayah berbukit yang cocok untuk pertahanan dan mengawasi pergerakan musuh. Saat itu, Tumapel tengah melewati masa konflik dengan Kerajaan Kadiri. Secara alamiah katanya, Kota Raja berfungsi sebagai benteng sekaligus pusat pemerintahan. Jejak bekas pemukiman kuno dan pusat pemerintahan juga ditemukan, bekas parit dan reruntuhan bata kuno. Juga ada temuan arkeologis berupa pecahan gerabah, keramik, arca, dan umpak. Pendiri Kerajaan Singhasari adalah Ken Arok. Asal-usul Ken Arok tidak jelas. Menurut kitab Paraton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari desa Pangkur yang berada di sebelah timur Gunung Kawi. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya cukup tinggi. Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani biasa. Pada mulanya Ken Arok hanya merupakan seorang abdi dari Akuwu Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan Akuwu dan sekaligus memperistri Ken Dedes, yaitu istri tunggal Ametung. Dengan menggunakan tipu muslihat jitu, Ken Arok dapat membunuh tunggal Ametung. Setelah itu Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung Ken Arok, kemudian mengumumkan bahwa dia penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hal itu dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat sebagai seorang pemimpin. Tumapel pada waktu itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Ken Arok ingin memberontak, tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222, datanglah beberapa pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan yang sewenang-wenangnya dari Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulailah menyusun barisan, menggembleng para prajurit dan melakukan propaganda kepada rakyatnya untuk memberontak Kerajaan Kediri. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel menuju Kediri. Di daerah Ganter terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat dibinasakan. Ken Arok disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Tumapel dan Kediri. Selanjutnya Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel dan kemudian disebut Kerajaan Singgasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur, yaitu di sebelah Gunung Arjuna. Sistem kepercayaan terdapat di Kerajaan Singhasari. Dalam keagamaan, pada masa Kerajaan Singhasari terjadi sekatisme antara agama Hindu dan Buddha dan melahirkan agama Siwa Buddha. Pemimpinnya diberi jabatan Dharma Diaksa. Sedangkan Kartanegara menganut agama Buddha Mahayana dengan menjalankan upacara keagamaan serta pesta pora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini, Kartanegara menyebut dirinya Cangkandara, pimpinan dari semua agama. Sistem perekonomian. Dengan disebutnya alat angkut pedati dan perahu, dapat disimpulkan bahwa perdagangan antar desa cukup ramai. Apalagi di wilayah Singhasari terdapat dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Berantas, yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian dan lalu lintas perdagangan air.
Perdagangan mulai mendapatkan perhatian cukup besar semasa Kertanagara memerintah. Kertanagara mengirimkan ekspedisi militer ke Melayu atau Pamalayu untuk merebut kembali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Pada masa ini memang Selat Malaka merupakan jalur sutra yang dilalui oleh para pedagang asing. Masa kejayaan. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanagara tahun 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Ia adalah raja tersukses kerajaan Singasari karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanagara. Faktor pendukung kejayaan kerajaan Singasari: mengganti pejabat tua dengan yang baru, menjalin kerjasama atau persekutuan dengan negara lain, melakukan ekspedisi Pamalayu yang terjadi pada tahun 1275 dan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan serta untuk melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Menguasai Bali 1284 Masehi, menguasai Jawa Barat 1289 Masehi, menguasai Pahang dan Tanjung Pura Kalimantan. Peninggalan kerajaan Singasari yaitu Arca Dwarpala, Candi Jago, Candi Singosari, Candi Sumberawan, Prasasti Singasari. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.